dan raja bisa dengan gampang membawa tamunya ke masjid. Pelajaran penting bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada tamu ke rumah dan waktu sudah masuk sholat, itu ajak tamunya ke masjid. Sebagaimana raja yang di sini juga begitu ya. Itu sangat bagus. Pelajaran bagi kita. Yang kedua bapak sekalian, di Jabal Qubais itu dulu ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, itu Abu Jahal, kemudian bukan Abu Jahal, Abu Sofyan, Mughirah bin Mu'id gitu ya. Itu lihatnya di Jabal Qubais, melihat 10.000 umat Islam yang sudah mau masuk ke Mekah. Itu lihatnya di Jabal Qubais. Quraisy dulu itu di Jabal Qubais, itu minta hujannya di Jabal Qubais. Bahkan kakek Rasulullah SAW yang bernama, kakek Rasul bernama Peter Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu di sana minta hujannya nih ya. Saya akan ajak keliling bapak-bapak dan ibu-ibu di sekitaran Masjid Nabawi. Saya akan keliling, saya akan tunjukkan. Sayang sekali, besok saya tunggu ya. Sekitar jam 8 boleh, setengah 9 hayu lah. Pokoknya jam 8 saya tunggu ya. Kita jalan-jalan. Ada Maulid Rasul, tempat lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian ada sekolah pendidikan pertama di dalam Islam. Kemudian nanti ada rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ibu-ibu masih kuat kakinya, saya akan tunjukkan daycare. Tahu daycare? Tempat menitip anak kalau ibu-ibunya mau melaksanakan sholat. Nah, yang pernah ke Anjum, itu dekat Anjum di situ tempatnya. Kan biasanya kalau yang takma di Anjum, bapak-bapak sekalian ya, ada yang pernah ke daycare? Itu tempat penitipan anak, gratis. Baby sisternya orang Indonesia. 3 jam pertama gratis, 3 jam berikutnya 1 sampai sana gitu, itu bayar 10 real per jam. Jadi ini pelajaran bagi kita. Mungkin ya masjid-masjid kita harus ada kayaknya daycare, tempat penitipan anak-anak. Ameh tengah ganggu budak-budaknya di masjid ya. Nah ini ada di Masjid Mekah, di Masjidil Haram. Nanti saya akan tunjukkan di mana rumahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sekolah pendidikan pertama, tempat terakhirnya Rasulullah SAW. Bahkan nanti kita akan melihat jariahnya Al Aziz Abdul Malik, jariahnya, insya Allah ya. Itu saya akan tunjukkan tempat-tempatnya. Baik, sekarang kita akan pergi ke mana? Pertama ke Jabal Sur ya? Kita ke Jabal Sur. Bapak Ibu yang teringat di Jabal Sur apa? Halo? Hijrah. Jabal Sur itu hijrah Rasul, betul? Iya. Iya. Itu hijrah Rasulullah SAW di Jabal Sur. Ada Gua Hiro, ada Goha atau Jabal Sur. Kalau Jabal Sur itu tempat Rasulullah SAW bersembunyi di situ ya. Yang keluar ayat yang Innallaha ma'ana itu kan di situ. Baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, nanti kita akan bicara tentang itu, tentang hijrah Rasul, tentang para sahabat, bagaimana iblis dan malaikat Jibril saling memberitahukan kepada Jibril itu memberitahukan kepada Rasulullah, iblis memberitahukan kepada Abu Jahal dan Abu Mughirah bin Mu'id ya, dan sebagainya. Itu ada pemberitahuan, dan itu sangat seru sekali. Nanti saya insya Allah akan kisahkan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, Islam itu sehat-sehat karena pada peristiwa Mekah, peristiwa hijrah dari Madinah itu dulu namanya bukan Madinah, namanya apa? Yasrib. Dulunya itu Yasrib namanya. Yasrib itu adalah kota berpenyakit. Makanya ketika Rasulullah Fathu Mekah tahun 8 Hijriah itu, ketika melaksanakan haji yang pertama dan melaksanakan umrah di peristiwa Hudaybiyah, itu kenapa harus dibuka? Untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu kuat. Nanti jam 3 dini hari kita lihat, setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya,
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian kita menghadap ke sana. Bapak dan Ibu lihat ke atas. Itu ada apa, kantor. Ada kantor. Kantor itu untuk melihat dan memantau para jamaah yang sedang melaksanakan tawaf. Dan itu bukan sembarangan mereka membuat kantor di situ, bukan sembarangan. Kenapa betul di mana kita nyimpan natanya, di kiri atau di dekat talang gitu, enggak. Tapi ini ditempatkan pada saat kita selesai melaksanakan Masya Allah, saya ingat hajian saya kemarin di sini nih, di Azizia, di sebelah kiri di sana. Dan ini bin Daud tempat saya belanja, ini yang sebelah kiri ini. Dan saya di sana itu dekat Azizia di situ. Nah, ya Allah, saya jadi ingat. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya mana tadi? Sampai Kantor ya. Kantor. Setelah kita bus itu ya. Kan gini nih. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, kan gini ya. Nah, saat kita begini nih, itu di atas ada kantor itu tuh. Itu tidak sembarangan mereka membuat kantor di situ. Dulu Abu Jahal, Abu Sofyan, Mughirah bin Mu'id dulu nongkrongnya di situ. Cuma memang nggak di atas, di bawah gitu ya, sambil ngopi-ngopi gitunya, ningali anu keur ararumroh keur dengan Ka'bah tawaf gitu, ningali bilang begini, tingali cenah Muhammad jeung babaturanana, urang tingali cenah da eta teh geus di Madinah mah di Yasrib mah kota anu penyakit cenah gitu ya, urang tingali. Ternyata Rasulullah kenapa harus dibuka untuk menunjukkan umat Islam itu kuat? Kenapa tiga putaran pertama harus berlari-lari? Coba kenapa? Itu agar kuat, umat Islam itu kuat. Makanya ketika di Rukun Yamani itu Rasulullah, kata Rasul kepada sahabatnya, tarik nafas, diam, tarik nafas, jalan. Nanti pas beres Rukun Yamani, lari lagi. Itu tilu keliling. Itu ada sejarahnya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Ibu-ibu, Bapak-bapak, itu di tawaf. Ketika di sa'i, pernahkah kita berpikir bahwa di sa'i itu yang lari-lari di sa'i siapa? Hajar ya, betul? Ya, Sofa Marwah itu Hajar. Kenapa yang disuruh lari-lari itu laki-laki coba? Ya kan? Bapak-bapak di lampu hijau disuruh lari-lari bukan? Ya. Kenapa bapak-bapak yang disuruh lari? Padahal dalam sejarahnya itu yang lari-lari itu Hajar. Coba kenapa? Agar bapak-bapak mau mengerjakan pekerjaan istri. Cik atun tong kabeh ku pamajikan, nyeseuh ku pamajikan, ku kumbah pamajikan, ya Allah. Kabeh gitunya. Pedah cek bapak-bapak teh cenah ada urang ge digawe capek gitu. Nya, semua itu capek. Tapi alangkah hebatnya seorang laki-laki apabila dia dari kesibukan dan kecapean dia itu mau membantu istri. Itu waduh luar biasa. Bagi istri walaupun hanya nyuci piring gitu ya, nyuci piring itu kalau dibantu, aduh, ibu-ibu gitu tuh. Gitu ya, ya kayak bapak-bapak di sini lah, barang aja kayak istrinya tuh sok ngabantuan kan? Kosong. Bantuan. Cek atuh bapak-bapaknya atuh urang teh ngelapkeun namun keur nyeuseut teh mantuan. Nyeuseut ngepel sasapu abi tah. Lain ditanya ke istrinya teh nah teh digawe. Tapi memang begitulah, Rasul kan pernah membantu ya. Ada satu imam rahimakumullah, itu di sa'i. Nah, Bapak-bapak sekalian, ada pelajaran berharga di sini. Perhatikan Bapak, ini tidak ada dari travel yang lain. Ini hanya ada di Ittihad. Ada promosi ya. Gini Bapak sekalian, lihat ya. Hajar itu membesarkan anaknya Ismail. Padahal jarak dengan Ibrahim itu jauh. Betul ya? Jauh. Ibrahim itu ada di Palestina, sementara Hajar dan Ismail ada di Mekah. Jaraknya jauh. Itu kumaha cara membesarkan anak yang soleh, yang jarak dengan suami jauh. Coba kumaha? Al-Quran memberikan isyarat itu bapak-bapak.
Jadi ada dua. Ayah istri itu membesarkan anak yang suaminya sudah meninggal. Ada yang istri itu membesarkan anaknya yang jarak dengan suaminya itu jauh. Dan Quran memotret itu. Itu pelajaran berharga. Belum ada video call, belum ada WA, belum ada Zoom meeting, belum ada. Komod TikTok mah belum ada, Pak. Tapi seorang istri bisa membesarkan anak padahal jarak dengan suaminya jauh. Nah, itu hajar. Bagaimana caranya? Ikuti dalam kajian subuh nanti insya Allah di Makkah dan di Madinah kita akan mengkaji itu semua insya Allah ya. Sekarang mah orang ke Gua Hasur. Nanti saya akan terangkan. Sudah sampai nanti kita akan bicara lagi. Sok, ayo nama Bismika Allahumma ahya wa amutahillah. Ya, nanti kita akan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ada toilet ya, ada toilet, ada jalan umum ya yang kasih pataku merah itu Pak, termasuk jalannya jemaah haji yang jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah. Nah ini kita lihat, ini ada toilet sebelah kanan dan kiri juga ada dipersiapkan untuk air minum Pak. Tuh air minum yang dingin yang bersih ya. Jadi di situ nih Pak, kalau tanggal 9 malam setelah wukuf itu yang bagi berjalan kaki Pak dari Arafah ini ke Musdalifah lewatnya di situ, yang di sebelah kanan ini ya. Alhamdulillah saya dulu Pak pernah satu kali Pak, Masya Allah lumayan ya, dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina itu pernah saya ngalamin satu kali dulu. Nah ini kita lihat bersama sebelah kanan ini kalau lurus Pak ke Musdalifah. Nah ini sebelah kanan ya, sebelah kanan itu dari Arafah menuju ke Musdalifah. Nah ini kita lihat di sebelah kiri ada menara masjid, itu yang disebut Masjid Namirah ya, tempat sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi sholat zuhurnya di Masjid Namirah di jamak takdim ya. Terus wukufnya beliau ini Pak, wukuf di dekatnya Jabal Rahmah ya. Jadi Nabi Muhammad SAW wukufnya di dekat Jabal Rahmah. Makanya sampai sekarang tidak ada tidak heran ya. Sampai sekarang orang walaupun tidak melaksanakan wukuf atau haji, semua seakan-akan orang itu tidak puas kalau tidak datang ke Jabal Rahmah ya. Seakan-akan ada magnet tersendiri untuk yaitu mengajak kepada para jemaah haji atau umroh. Walaupun jemaah haji Pak kalau sudah wukuf itu ya, atau waktu pagi atau malam harinya selama ada di padang Arafah banyak yang naik ke Jabal Rahmah. Nah ini tadinya yang dibilang Don Soekarno Pak ya, ini kalau di kita apa ya, kalau di Madura itu bilangnya daun mimpi Pak, mimba ya, yang pahit itu. Nah ini banyak di tanam di sekitaran padang Arafah. Di sini tidak ada perkampungan Pak di Arafah ini. Makanya sebagian ulama berpendapat padang mahsyar itu nanti insya Allah yaitu di padang Arafah ini. Masa muat itu rahasia Allah ya. Satu contoh kayak apa, Raudhah ya,
itu diumpamakan sebagian dari taman-taman surga. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan ya, ada tembok di kaki gunung ini ya, ada tembok ini dulunya Pak irigasi air ya. Nah, ini ada tembok nih, ada tembok ya. Irigasi air, saluran air yang disalurkan ke Padang Arafah. Ini yang menyediakan ini Siti Zubaidah, istri daripada Sultan Harun Ar-Rasyid. Ya. Dulunya kan di sini susah air Pak, masya Allah. Sekarang ya makmur, kalah negara-negara yang lain dengan sini kalau sekarang. Air masya Allah, negara kaya. Nah ini kalau dulunya ini menjadi saluran air ya, untuk menyiapkan kepada semua jemaah haji yang sedang wukuf di Padang Arafah. Habisnya ya, kalau di Arafah itu luas ya, luas. Tapi kalau di Musdalifah hanya tempatnya segini. Makanya orang ada yang naik ke atas bukit nih. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu, walaupun nggak sempat, mungkin mudah-mudahan anak cucu kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji dan umrah ya. Ini juga ada masjidnya, Masjid Masy'aril Haram ya, yang ada di Musdalifah. Nah ini sekarang ada pagarnya nih Pak. Sebulan yang lalu belum ada ini jalannya. Nah ini kalau nanti sampai ke sini ini Musdalifah ya, tempat mabitnya. Salah satu wajibnya haji adalah yaitu mabit atau menginap di Musdalifah ya. Wajib dengan rukun itu beda Pak ya. Kalau wajib ini wajib dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan itu ada dendanya ya. Itu ngan cuman panas. Temperatur tinggi jatuh. Nah ini adalah kemah-kemah yang ada di Mina Pak ya, kita lihat bersama. Nah ini orang yang nginep di Mina, mabit di Mina itu mabitnya yang ikut nafar awal itu 2 malam ya. Tapi kalau ikut yang terakhir itu 3 malam ya. Ikut nafar thani ini 3 malam. Tapi kebanyakan orang ikut yang nafar awal yang cuma nginep 2 malam. Makanya haji ini Pak masya Allah waktunya tidak terlalu lama, tapi pelaksanaannya sangat padat sekali. Kita lagi umpamanya contoh melaksanakan ibadah umroh ya, terus niat sudah di dalam pesawat umpama hanya beberapa jam saja, kadang-kadang sudah banyak yang lupa ya. Terus kalau haji Pak 3 hari 3 malam ya, 3 hari 3 malam tidak boleh yaitu melanggar dalam keadaan kita berihram. Nah nanti kita bisa menyaksikan atau melihat langsung Bapak Ibu sekalian tempat yaitu peristiwa yang sangat luar biasa pada saat itu, yaitu tempatnya Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya sendiri yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tempatnya di Mina. Makanya di Mina ini termasuk penuh dengan sejarah ya, penuh dengan sejarah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang diuji kesabarannya dengan Siti Hajar ya. Nanti di depan ini kita bisa melihat ke atas bukit di sebelah kiri ya, bahasa Bapak seperti ada tugu kecil juga seperti ada jendelanya gitu. Itu tepatnya dulunya Bapak Ibu sekalian
Nabi Ismail alaihissalam waktu disembelih oleh ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah ya, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemana Pak ya, seorang anak dibawa ke atas bukit mau disembelih, bayangkan. Nah disitulah tempat ini Pak letaknya ya, ada tubuh kecil ya, tubuh kecil seperti ada jendelanya nih di sebelah kiri Pak, di atas bukit ya, seperti ada kubah gitu. Nah itu semua menyatakan bahwa di situ tempat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, maka Allah tidak mengizinkan ya, sehingga Nabi malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ngambil, yaitu memberikan kambing kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Sampai sekarang yaitu dijadikan sunat muakkad ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada Idul Adha ya. Nah juga Bapak Ibu sekalian, nah ini kita lihat ya, juga ada kantor-kantor dari kerajaan Arab Saudi Arabia di sini. Ini ya, tempat keamanan, rumah sakit, semuanya di sini. Karena di sini orang selama 3 hari Pak, yang ikut nafar awal 2 hari 2 malam, yang ikut nafar thani itu 3 malam nginepnya di sini. Jadi jutaan umat selama hari tasyrik itu berada di Mina, kawasan Mina ya. Nah kita lihat bersama di depan ini Pak, seperti ada jembatan itu ya, itu adalah tempat jamarat, yaitu melontar jumroh ya. Di situ ada tiang, tapi kalau sekarang Pak bukan merupakan tiang, tapi merupakan tembok ya, tembok panjang lebar luas. Kalau dulu Pak, saya masih ingat 97 atau 98 ya, itu Pak Jumratul Aqabah ini seperti yang masih dulu Pak, hanya separuh ya, hanya separuh. Orang itu arahnya sama ya, tiangnya kecil Pak. Ya Allah, apalagi yaitu lantaran yang ikut nafar awal. Nah ini adalah Masjid Khif ya, yang ada menara 2 ini Pak. Di situ pernah ada 70 Nabi sholat di dalamnya ya. Nah di sebelah kiri, kita sekarang fokus ke sebelah kiri, juga banyak kemah-kemah ya. Itu yang paling dekat ke Jumrah. Nah kenapa itu banyak lantai Pak? Karena di situ dari mana arahnya ya, jemaah ini di situlah nanti masuknya. Umpamanya daerah sini nanti lantai berapa, dari yang merah ini umpamanya dari apartemen yang merah ini nanti tepatnya ke lantai berapa, itu tidak bisa ini Pak, tidak bisa berubah ya lokasinya. Nah ini ada lorong kecil Bapak Ibu sekalian, ini di sebelah kanan ini yang pernah ada kejadian 2015 dan 16 itu yang banyak orang yang meninggal Pak, desak-desakan di situ ya sampai lemes semua. Nah kita sambil melihat pemandangan perkemahan yang ada di Mina ya. Dan di situ sebelah kanan di bawah bukit ada terowongan Pak, yang dulunya disebut terowongan Mina, yang juga ada musibah dulu itu. Nah itu terowongan itu kalau jalan kaki Pak langsung lurus ke Masjidil Haram itu. Namun sekarang sudah ditutup. Kenapa? Karena supaya tidak mengingat masa lalu yang pernah banyak ada korban di dalamnya. Makanya disebut tragedi terowongan Mina. Nah ini kemah-kemah kita bisa lihat bersama berapa kilo jauhnya. Itu kalau mau melontar Pak jalan kaki ya. Bayangkan orang melaksanakan ibadah haji ini Pak, seakan-akan sudah tidak peduli dengan fisiknya. Selama masih bisa, para jemaah haji ini tetap melaksanakan. Masya Allah. Coba bayangkan berapa kilo jalan ke itu apa, ke tempat jamarat tadi ya. Karena memang tempat minatnya, makannya di situ selama 2 hari 2 malam baru ikut nafar awal ya. Nah ini sebelah kanan masih banyak nih kemah-kemah di sini. Nah Allah ya, nah tuh, nah nih. Nah ini dari sini Pak ke tempat tadi itu, tempat pelontaran itu jalan kaki Pak tuh, lihat. Ya Allah, sebelah kanan. Masya Allah, memang perjuangannya orang haji ini Pak sangat luar biasa ya. Makanya sampai yaitu
ibadah haji dan umrah ini Pak disebut ibadah fisik ya. Selama fisiknya kuat itu sudah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, jangan berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dihitung beribadah yang sangat luar biasa, membuktikan penghambaan dirinya kepada Allah yang sangat luar biasa. Malah Bapak Ibu sekalian, karena di situ ada orang yang haji ya, orang yang wukuf di padang Arafah, terus hajinya menjadi haji yang mabrur, alasannya tidak ada kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, terus kalau punya dosa kepada hakul adami, kepada sesamanya, terus bagaimana ya Rasulullah? Sedangkan orang haji Mana terbuka? Nah, kita bisa melihat dari sini. Kalau di sana banyak orang naik Pak. Saya alhamdulillah 2 kali naik ke sana. Waduh, saya sekali Ustaz. Saya belum. Nah, kalau mau naik Pak, saya antar ke bawah, nanti turunnya turun sendiri. Nanti saya umpamanya, nah nanti kalau taksi gampang. Kalau sekarang pun tidak ada yang dibersudut Pak. Nanti mau ini nyetor taksi bisa hubungi telepon gitu. Bahwa hotelnya di sini nanti saya diantar sama taksi. Nah kalau semuanya diajak naik Pak ya kasihan gitu. Nah biasanya kalau saya tuh juga gitu, kalau ada mau jemaah mau naik saya antar ke bawah bukitnya itu, nanti jemaah naik saya pulang gitu. Nanti karena apa turunnya nggak bakalan kesasar, kalau turunnya di situ juga gitu. Nah sebenarnya kan di situ orang Turki yang naik. Ya, siang-siang gini banyak orang Turki naik, masya Allah. Kenapa? Dulunya walaupun orang Indonesia Pak, utamanya ya orang Madura ya. Orang Madura ini kalau nggak naik Jabal Sur itu Pak, kayak nggak punya cerita gitu. Jabal Nur, bukan Jabal Sur ya. Jabal Nur. Karena di situ memang tempat yaitu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama kalinya yaitu ada di Gua Hira ini ya. Nah ini kita bisa lihat bersama di sebelah kanan ya. Masya Allah ya. Nah itu biasanya itu bukan masih banyak orang naik itu Pak. Masih banyak sekarang tuh, walaupun siang-siang tuh. Nah tuh banyak tuh orang naik ke atas tuh. Nah nanti masuknya tuh Pak kalau di situ Pak, masya Allah tuh ya, naik dulu terus turun lagi tuh dua mulutnya itu, mulut dua apa? Mulut buahnya itu ada di situ, naik terus turun lagi. Nah itu kan banyak orang itu. Kalau dulu Pak kalau haji tuh ya Allah dulu tidak macet, ya. Tapi nanti kayaknya ada fasilitas transportasi ke situ Pak, ya kayaknya sudah dibuat jalan. Jadi semua sekarang ini Pak sama pemerintah sini, mana yang bisa yaitu buat nyaman jemaah juga menguntungkan bagi negara gitu. Ya, itu semua difasilitasi sama kerajaan Arab Saudi Arabia ya. Arab Saudi nggak seperti dulu Pak cuma diem gitu, nggak ada. Tetap semua yang bisa yaitu menguntungkan, ada ya tugas negara pasti di situ dibuat yaitu memfasilitasi jemaah baik itu haji atau umroh. Kalau jalannya Pak tadi belum diaspal itu sudah selesai kayaknya yang ke atas itu. Lebih marah dari ini. Setelah itu Rasulullah mendirikan pasar Manahoh. Itu berhadap-hadapan langsung dengan pasar kepunyaan Yahudi. Nah, sudah ibu-ibu, bapak, dah para rindah ke pasarnya Rasulullah. Jadi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian ini yang berbicara atau berdagang atau berbisnis, selama kita menggunakan pasar mereka, nanti di suatu hari kita akan diusir seperti Ka'ab bin Ashraf kepada sahabat. Kita harus punya pangsa pasar tersendiri, harus punya pasar sendiri. Kenapa yang jualan itu Shopee lagi, Tokopedia lagi? Cik, umat Islam punya pasar sendiri, punya aplikasi sendiri,
agar kita tidak diusir nanti pada saat kita berdagang di aplikasi pasar mereka. Itu pelajaran pentingnya itu. Satu itu ya. Kemudian yang keduanya, bahwa Rasulullah SAW, lihat Pak, anak-anak muda lihat ini perhatikan, luar biasa hebatnya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu 6 diantaranya adalah para pedagang. 10 sahabat dijamin, yang 10 orang itu ring satu Rasul, itu anak-anak muda dan mereka para pebisnis. Dan 4 diantaranya yang 10 sahabat itu belum usia 20 tahun. Maaf, jualannya bukan punya jongkok, tapi pasar sudah tingkat internasional. Anak-anak muda itu. Jadi ring Rasulullah, ring satu Rasul itu adalah terdiri dari anak-anak muda yang semuanya adalah para pebisnis. Wah, pelajaran penting bagi kita. Dari sekarang, cik atau pikirkan boga pasar nuka dua pangsa pasarna entong di Indonesia wae. Go internasional. Gitu ya. Jadi Bapak sekalian, nanti kita ada adabnya masuk ke dalam pasar, karena pasar itu adalah salah satu tempat yang dibenci, tapi oleh Rasulullah SAW disuruh untuk menguasai pasar. Nah, itu ya. Bakar pasar Yahudi. Jadi judulnya adalah umat Islam harus punya pasar tersendiri, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar, bakar pasar Yahudi. Syukur. Oh, Akbar. Masjid naon itu, Pak? Masjid naon itu, Pak? Saya itu tuh masjid apa namanya, Zat? Yang di sana tuh masjid apa? Itu namanya tuh. Yang di mana? Itu. Udah kelewat. Kelewat. Jin ya? Bukan. Yang besar itu. Apa yang dekat itu tuh di Ajijiyah tuh? Siapa lagi? Non Pak Haji di Ajijiyah teh. Udah apa teh jin lah. Kecaket tuh. Masjid Minbas. Mahbas Jin. Mahbas. Minbas. Mahbas ya. Masjid Mahbas Jin. Mahbas Jin. Iya, Mahbas Jin. Ya, itu tempat di Aziziyah. Tempatnya lokasi banyak orang yang sedang haji di sana. Jadi hotel-hotelnya tuh banyak di sana, utamanya bagi jemaah Indonesia, ya. Jadi Ustadz Asep ini selalu ingat dengan hajian yang kemarin, karena kemarin ini hajian paling ini, Pak. Ya Pak Ustadz, Masya Allah, bisa dijadi ingatan sepanjang masa. Drama sekali hajian Buka kemarin. yang hajian kemarin ini ke cuaca panasnya sangat luar biasa. Sampai berapa Ya. saat? 43 ya? Iya, hampir 50 banyak yang meninggal di situ ya. 53 ya? Banyak yang meninggal, utamanya bagi orang Mesir, karena fasilitasnya kurang, yaitu memadai, ya, sehingga banyak yang terlantar. Makanya sekarang pemerintah Saudi mengevaluasi bagaimana supaya jemaah haji ini bisa diatur dengan tertib senyaman mungkin, ya. Yang menjaga pemerintahan di sini memang orang asli pribumi sini. Jadi semuanya tuh Masya Allah seimbang Pak kalau di sini tuh, ya. Nah kalau di Indonesia tuh perbedaannya cuman wah itu hancurkan, bukan malah disaingin, malah mau dihancurkan, ya nggak mungkin Pak. Semua ada undang-undangnya, ya enggak. Kalau kata Pak Ustadz Asep tadi, saya tuh sangat menarik Pak. Seandainya ada gitu ya, bagaimana punya aplikasi supaya COD itu ya Pak Ustadz ya, ya enggak? Mana punyanya umat Iya, Islam. Masya Allah itu aku yakin itu bisa berjalan tuh Pak Ustadz. Cuman siapa yang bermodalnya itu? Enggak bener. Ya, atas nama orang Islam gitu loh. Karena umat Islam banyak yang seneng kalau saya aja Pak. Kalau di Madura ya, umpamanya ada grosir orang Madura asli gitu ya. Harganya sama Pak dengan punya Cina gitu umpamanya ya. Itu kalau saya pribadi Pak, saya nggak datang ke orang Cina itu Pak. Nah, cuman kadang-kadang orang kitanya lebih mahal daripada Cina, ini yang jadi masalah gitu. Nah kalau pas sama gitu ya harganya, insya Allah kita tetap datang ke yang pribumi. Kok mobil itu mundur ya, Sat? Salah. Nah, Namanya luar biasa.
sampai di atas kendaraan dialognya gini, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Biar banyak lamun ayah bapak-bapak nu juga gitu nganter anaknya di atas kendaraan, dialognya jika gitu luar biasa. Kalau ada bapak guru yang menanamkan iman dan akidahnya di atas kendaraan seperti itu dialognya, itu akan lahir orang-orang hebat itu. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, nah Allah yang akan menjagamu. Inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini, law ijtama'a la yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu lah. Jika satu bumi ini berkonspirasi ingin mencelakakan dirimu, itu tidak akan pernah bisa kecuali kalau Allah sudah mentakdirkannya. Lalu ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Jika satu bumi ini berkonspirasi ingin memberikan manfaat kepada dirimu, itu tidak akan pernah bisa kecuali manfaat itu sudah menjadi takdirmu. Luar biasa, dahsyat sekali ini dialognya. Itu panjang. Innamal usri yusra. Wah, panjang dialognya. Bisa dibayangkan kalau kita bapak-bapak ini, bapak-bapak yang nganter anaknya di atas kendaraan, rek motor, rek
Bismillahi la haula wala quwata illa billah. Pemandangannya guys, gedung-gedung